Pertanyaan Anda seolah-olah Anda sedang mewawancari narasumber politik. Moli menunya. Halo guys, selamat datang di Mopo. Mopo ini adalah sarana podcast untuk kita dapat menggali dari narasumber terkait tentang industri kreatif. Karena apa? Industri kreatif merupakan industri yang tidak akan pernah padam dilekang oleh orang. Oh iya, saya kelupaan. Jadi Mopo itu singkatan dari Moli Podcast. Moli itu apa? Jadi yang belum nonton dan belum tahu channelnya Moli, boleh like and untuk mempersingkat waktu, marilah kita panggil director dan kameramen dari Moli Kreator dari sudut merah. Aduh, selamat siang Bapak Isan. Gimana kabarnya, sehat? Bapak Wapi, siang alhamdulillah sehat. Luar biasa. Jadi acara naon itu? Iya teh, podcastan cerita nama bos. Ide terbaru. Ide terbaru. Jadi ini adalah bagian dari Moli Kreator. Ya guys ya, sahabat Moli, bagian dari Moli Kreator untuk membahas lebih dalam terkait industri kreatif gitu Pak Isan. Sahabat Moli, saya lupa untuk memperkenalkan diri. Jadi sebelum kita untuk memperkenalkan narasumber kita, kita kenalan dulu. Jadi saya Rohit. Cerita nama di sini tuh saya sebagai host, ya. Saya sebagai host, dan di sini kita akan mengundang narasumber-narasumber yang terpercaya dan akurat. Jadi sebelum kita mulai wawancara, iya nama bahasa keren malah. Tapi mengobrol ya Kang ya, ngobrol. Jadi ini ada sedikit kita kenalan dulu nih sama Aisan ya. Aisan itu merupakan organisatoris wah, di daerah kampung ini. Bagi yang belum tahu, beliau ini selain mengatur dari kepemudaan yang ada di kampung Pojok Sereh tercinta ini ya, yang terletak di Banjaran, beliau juga merupakan salah satu aktor industri kreatif desa. Luar biasa, tepuk tangan guys. Terlalu berlebihan Pak Wapi. Tidak apa-apa, yang berlebihan itu enak. Jadi beliau ini merupakan aktor industri kreatif. Yang pertama, sutradara bisa. Jadi director, bikin bikin lagu, ngegitar. Pokoknya mah segala bisa. Maka dari itu, di sini kita akan mengambil cerita ataupun kisah inspiratif dari beliau yang mudah-mudahan ini bisa kita sama-sama pelajari dan bisa dijadikan pelajaran oleh para pemuda penerus bangsa. Gini Kang, saya juga kan banyak belajar nih dari Kang Isan ya terkait industri kreatif itu, yang banyak lah macamnya gitunya. Saya belajar dari Kang Isan. Tentunya di industri kreatif itu pasti ada inspirator Kang, pasti ada role model nih, atau orang yang menjadikan itu pelecut semangat Aisan untuk berkarya. Nah, dari Aisan sendiri kira-kira siapa yang menjadi sosok inspirator bagi Aisan itu? Inspirasi ya. Kebetulan saya di keluarga itu kakak-kakak saya sebelumnya ya bisa dibilang orang seni juga sih. Dari dulu, dari kegiatan di kampung kan sering ya, kegiatan Agustusan, kegiatan kesenian lainnya, yang mana di setiap acara itu kakak-kakak saya yang pertama sampai yang keempat semuanya bergelut di bidang kesenian. Ya mau itu drama, kabaret. Kebetulan saya generasi, kalau di keluarga itu generasi keempat berarti ya. Generasi keempat. Jadi di tiap keluarga itu ada spesialisasinya. Jadi kakak saya itu yang pertama melatih tari, yang kedua lebih ke drama, yang ketiga kabaret. Nah saya generasi keempat lebih mikir apa sih yang saya harus tonjolkan nih, kesenian apa nih. Nah kebetulan kan sering berjalannya waktu, zaman perpindahan itu muncullah film yang lagi hits sih sekarang ya. Film kan perfilman di Indonesia udah mulai naik nih.
Nah, saya berangkat dari situ, pengenlah nyoba-nyoba anak kampung yang nggak ada dasar seninya, nggak punya sekolah, nggak sekolah seni, tapi bisalah gitu kalau misalkan bikin sebuah karya dalam bentuk visual yang divideokan menjadi sebuah karya film. Oh, keren banget ini. Gitulah, inspirasi saya bukan sutradara yang terkenal, aktor-aktor yang terkenal, enggak. Saya malah kalau misalkan dibilang saya jarang nonton film, jarang banget nonton film. Makanya saya Pak Wopi, Pak Rohit, maaf ya, Pak Wopi itu nama aslinya. Pak Rohit kalau misalkan tahu di film-film saya, pastilah nggak sama film-film yang ada di bioskop. Betul. Soalnya saya orang amatir, bukan profesional, bukan karena bagus. Jadi gitulah ceritanya. Luar biasa banget nih Pak Ihsan. Ini layak ditiru oleh insan-insan kaula muda gitu ya Ihsan ya. Karena soalnya ini pemuda sekarang nya kayak saya we kieu gitu nya. Pengacara nganggur. Dari keluarga. Oh, dari lahir dari keluarga Pengacara. Bapaknya kan benar pengacara ya? Iya, benar. Aduh, jadi pengangguran ini ya kalau misalkan kita meratapi nasib itu gitu. Tapi akhirnya daripada nganggur bos, jadi kikian lah bosnya. Ya, siap. Gagah. Banyak nih yang penasaran, yang nanya-nanya ke saya terkait tentang filosofi nama Molly itu seperti apa sih dan bagaimana sih harus terbentuk nama Molly itu. Jadi untuk adik-adikku dan untuk sahabat Molly yang masih penasaran tentang apa itu Molly, mari kita dengar penjelasan dari Kang Ihsan. Jadi dulunya sebenarnya itu nama iseng sih, bukan nama yang dibuat dengan apalah. Cuman itu dulu pernah anak saya punya kucing. Bener. True story. Jadi dulu pernah anak saya punya kucing, namanya Milly Molly. Nah itu kalau misalkan dibahas lagi sejarah ke belakang, nama Milly Molly itu nantinya itu jadi nama usaha saya sekarang. Jadi Mimo Milly Molly. Nah itu dasar dari kata itu. Jadi dulu anak saya pernah punya kucing namanya Milly Molly. Kebetulan si Milly mati. Dan si Molly juga akhirnya sama. Untuk mengenang nama-nama kucing anak saya, jadi saya terapkanlah di nama YouTube sekarang. Jadi Molly Creator. Nah itu sejarah sedikit tentang ulasan mengenai Molly. Jadi guys, kalau misalkan kalian masih punya orang-orang tersayang ataupun hewan tersayang yang masih ada namanya, jadi jangan pernah melupakan itu karena bisa jadi itu menjadi sumber rezeki kalian. Kayak Kang Ihsan tadi. Inspirasi guys. Mantap sekali. Jadi gini Kang, sekarang kita mau ngebahas nih tentang Molly kreatornya gitu kan. Tadi namanya udah nih, tentang Molly kreatornya. Jadi asas atau tujuan Ihsan sendiri nih Kang Ihsan ngebentuk Molly ini mulai dari mana dan sekarang itu seperti apa gitu loh. Kalau diceritain sih panjang sih kalau misalkan dari awal. Jadi kembali lagi ke awal-awal kita bikin Molly itu sebenarnya project iseng-iseng waktu di Karang Taruna sih itu. Jadi sempat kita bikin film sama anak-anak Karang Taruna di sini. Nah kebetulan kita masih bingung nih mau ngasih nama apa, soalnya nantinya kedepannya kita mau upload ke YouTube supaya ya orang-orang di luar tahu lah karya-karya kita. Berangkat dari situ beberapa bulan kemudian saya ngehubungin teman-teman yang lain, saudara-saudara yang di sekitar sini. Sekitar ini ya. Rumah. Teman-teman saudara saya hubungin karena saya tahu potensi mereka dalam bidang kesenian. Selain drama, kabaret, ya pastilah bisalah ke film ya. Iya. Selain itu untuk pengembangan Molly sendiri itu juga saya sekarang mulai pengembangan sayap. Mulai mengembangkan sayap. Suspensi. Kacau. Ya gitu. Mulai mengembangkan sayap. Awal idenya sih kita mulai menghubungi teman-teman di Banjaran, teman-teman yang satu hobi, satu
bidang di kesenian juga, walaupun bukan orang-orang profesional di bidang film, tapi alhamdulillah banyak orang yang tertarik interest ke wadah, ya bisa disebut mall ini sekarang jadi wadah kesenian buat teman-teman di Banjaran ya. Tuh, dengerin guys. Jadi Moli ini adalah sebuah wadah bagi insan-insan pemuda yang ingin mengembangkan dalam bakat industri kreatif. Ya intinya kita sama-sama belajar lah di Moli, belajar berkarya. Karena Moli ini berangkat bukan dari sebuah instansi, Iya. apalagi perusahaan swasta yang awalnya punya kucuran dana besar. Kita benar-benar mandiri, kita bikin Moli ini sekreatif mungkin untuk kita bisa sama-sama belajar. Soalnya kita juga sih tadi kan udah dibahas ya, bukan orang-orang profesional di bidang film, kita juga masih harus banyak belajar. Betul. Ya, gitu. Ingat guys, jadi kita itu jangan Cepat hanya berpuas diri. Iya, jangan berpuas diri. Jangan lapar karena nasi aja, kita juga harus lapar karena karya. Ya, betul. Kayak Kang Isan ini ya guys, kita harus lapar sama karya. Makannya makan karya, Kang Isan mah lain sangu hungkul guys. Mantap pokoknya mah. Dari apa yang Kang Isan ngomongin ini, aduh jadi inspirasi buat saya. Tentunya ya Kang ya, dalam setiap rintisan, apapun rintisannya, pasti kita menemukan hambatan, pasti kita menemukan jalan yang berliku. Nah, dari Kang Isan sendiri nih selaku direct, apa yang menjadi hambatan Moli Kreator? Untuk hambatan sendiri sih pasti ada dalam setiap sebuah komunitas. Anggaplah kita komunitas ya, menyatukan banyak kepala itu emang paling sulit. Dan tantangan terbesarnya sih bagaimana kita bisa menurunkan ego masing-masing. Soalnya kan kembali lagi dari awal, untuk menyatukan berbagai pikiran itu susah kan? Susah. Untungnya kita disupport dari setiap keluarga masing-masing. Lagi-lagi keluarga menjadi penentu berjalannya suatu komunitas lah. Komunitas untuk menambah pelecut Nah, semangat Kang itu. ya. Keluarga itu menjadi hal yang nomor satu. Selain lebih keluarga juga lebih meyakinkan lagi ke teman-teman talentnya, krunya, betul. termasuk semua yang ada di mall itu tersebut. Betul. Selain keluarga adalah diri sendiri yang menjadi Ya. semangat untuk kita. Jangan berharap penyemangat dari siapapun, karena penyemangat terhebat adalah keluarga dan diri sendiri. Betul. Begitu guys. Jadi kan kita udah sama-sama bahas nih bahwasanya Kang Isan ini mulai ekspansi ke orang-orang luar daerah Bojong Sereh ya untuk jadi talent. Nah, dalam Moli ini apa sih project planning dari Aisan ini ke depannya? Jadi project planning itu kayak mau bikin apa, terus nanti apakah akan ada rencana buat ngerambat ke yang lain gitunya, industri kreatif kayak pengembangan kayak Moli Voice, Moli Idol, Moli Dance, Moli Calung dan lain sebagainya. Ada nggak kira-kira nih visi ke depannya gitu Kang? Untuk pengembangan sih pasti ada. Di pikiran saya pasti mall ini harus berkembang ke depannya. Untuk proyek ke depannya mungkin yang sekarang kita lagi garap lebih ke masih di film sih, seputaran film. Kemarin alhamdulillah udah 2 film kita bikin melibatkan orang-orang baru yang di luar Moli generasi pertama lah anggap. Yang selanjutnya kita bikin next project ada masih film. Kedepannya untuk pengembangan saya punya cita-cita pengen mall itu menjadi sebuah wadah yang tidak hanya diisi oleh orang-orang yang bergerak di film saja. Jadi bisa itu kesenian nantinya si mall ini bisa jadi bukan sumber wadah entertainment yang ada di Banjaran lah. Kita nggak muluk-muluk, kita pengen pengembangannya dari tahap ke tahap, mulai dari Banjaran dulu, kabupaten, yang mudah-mudahan kedepannya bisa nasional, bisa internasional. Moli mendunia. Nah itu nggak tahu kan, rezeki bisa-bisa nanti Moli bisa jadi Moli entertainment kayak Rans. Betul. Amin Betul amin kan? ya Allah. Amin. Nah gitu, pengembangannya banyak lah. Ada yang nanya ini mah. Saya mau nanya ya. Kalau masuk jadi Moli itu dibayar nggak sih? Gimana nih Kang? Ada yang nanya kayak gitu. Dibayar.
Dibayar lah, Oh iya, dibayar dibayar. sendiri-sendiri. Kembali ke awal, kan tadi Molly itu berangkatnya dari apa ya, kita menerapkan di setiap obrolan yang kita bahas kemarin, kan sempat ngumpul ya sama teman-teman baru di Molly, bahwa kita tuh di sini belajar dan berkarya. Kalau misalkan mau maju sama-sama ya ayo bareng gitu. Nah gitu. Jadi guys ya, Molly ini menjadi sarana kreatif Nah. untuk kita semua. Contohnya kemarin kita udah mulai film nih Kang ya. Nah. Dan hari ini kita mulai Molly Podcast atau Mopo. Mopo. Jadi ini Molly Podcast ya. Nanti kedepannya kita nggak akan ngebahas tentang apaan. Ya kita akan bahas tentang apapun lah ya. Kesenian. Tentang Lebih ke kesenian. Tentang kesenian. Jadi buat teman-teman yang mau gabung di Molly bisa gabung, cuman kalau misalkan hanya main film di Molly dibayar nggak sih? Ya buat makan-makan mah bisa lah kita nyediain. Siap. Makan karya ya. Bukan makan karya. Makan karya, ingat ya, makan karya. Terus banyak juga nih Kang, gak sedikit gitu ya, konten kreator dari Banjaran Pride yang mana mereka ini ekspansi nih keluar dan menjadi konten kreator di luar, berkarya di luar. Sedangkan ya Banjaran sendiri kita minim talent, kita minim konten kreator ya untuk memajukan daripada kreativitas anak-anak pesisiran, bisa dikatakan kayak gitu ya Kang ya. Karena daerah. Karena saya pernah dapat nih ilmu paradigma kritis transformatif produktif itu Kang. Jadi orang-orang yang produktif itu fokusnya di kota, sedangkan di desa itu diabaikan. Menurut Kang Isan itu tanggapannya gimana sih selaku konten kreator yang ada di desa ini? Nah buat saya sih, saya mengajak teman-teman konten kreator lainnya yang kebetulan udah punya nama, udah sukses, yuk bangun Banjaran ini menjadi sebuah komunitas, menjadi sebuah wadah untuk orang-orang kreatif yang kebetulan dia tuh punya potensi tapi nggak tahu kemana mengembangkannya. Nah Molly itu hadir sendiri, meskipun bisa dibilang ini si Molly ini belum berkembang lah, masih merangkak. Yuk bareng-bareng kita bikin sebuah komunitas yang lebih besar lagi untuk memajukan seniman juga industri kreatif yang ada di Banjaran. Luar biasa Kang Isan ini, mantap gitu ya. Jadi sekali lagi buat para pemuda, buat para talent yang ingin meningkatkan skillnya dalam dunia perfilman, dalam dunia kreatif, Molly ini terbuka sekali untuk kalian semua. Kita berkembang sama-sama. Nah, kita berkembang sama-sama Tanpa harus melihat nominal dari awal. Dah, itu urusan itu mah nyanuturkeun ya Kang ya. Ya, anggaplah nanti Bonus lah, bonus. hasil kerja keras. Hasil kerja keras. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Molly yang sudah menonton. Kita akan ketemu lagi di Mopo selanjutnya. Dan terakhir, pesan-pesan nih dari Kang Isan untuk para pemuda atau konten kreator atau orang yang punya potensi dalam bidang kreatif itu gimana nih pesan-pesan dari Kang Isan sendiri? Pesan untuk para pemuda-pemudi yang ada di Banjaran, pesannya sih kalau misalkan punya potensi, yuk kembangkan bareng-bareng di Molly. Yang punya potensi di bidang kesenian, industri kreatif, yuk bareng-bareng kita belajar berkarya bersama di Molly. Insya Allah kedepannya kalau misalkan kita nanti ada project selanjutnya, teman-teman bisa ngehubungin tadi nomor WA yang ada di layar. Pesannya terakhir, semoga industri kreatif kesenian di Banjaran khususnya bisa lebih maju, Amin. bisa lebih Amin. menasional, Amin. bahkan mendunia. Amin. Ya itulah sedikit. Ya, begitu sahabat Molly dari podcast kami ya. Maaf kalau misalkan rada capruk, soalnya yang pertama ini pertamanya perdana, yang kedua ngadadak. Ngadadak kita bikin podcast kayak gini. Dan untuk selanjutnya kita akan kedatangan bintang tamu yang tidak kalah hebatnya. Maka dari itu stay tune on Molly Podcast. Goodbye. See you. Molly mendunia.